Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miswatun Aulia semester 6 dari Universitas Islam Negeri Mataram. Saya di sini akan menjelaskan salah satu materi yang terdapat di dalam ekologi hewan, yaitu tentang ekologi komunitas. Di dalam ekologi komunitas ini terdapat salah satu sub materi, yaitu tentang interaksi antar organisme. Interaksi antar organisme ini dapat terjadi karena setiap individu pasti membutuhkan individu lainnya, atau setiap individu akan bergantung dengan individu lainnya. Interaksi antar organisme ini berkaitan dengan tempat mencari makan, untuk makan, atau bahkan tempat tinggal atau habitatnya. Di dalam interaksi ini ada yang saling menguntungkan antara dua belah pihak, atau ada yang saling menguntungkan antara satu pihak saja. Baiklah, pada materi interaksi antar organisme ini saya akan lebih berfokus pada simbiosis mutualisme. Simbiosis merupakan interaksi biologis antara individu satu dengan individu lainnya. Terlepas apakah makhluk hidup itu bermanfaat, berbahaya, atau bahkan tidak berpengaruh antara makhluk hidup satu dengan makhluk hidup yang lainnya. Simbiosis mutualisme ini merupakan interaksi antara dua organisme yang berbeda jenis tetapi saling menguntungkan. Di antara keduanya tidak ada yang dirugikan. Bahkan ketika tidak ada simbiosis ini, malah kedua organisme ini akan dirugikan. Oleh karena itu, kehadiran makhluk hidup lain sangat bermanfaat bagi organisme yang melakukan simbiosis ini. Adapun contoh simbiosis mutualisme ini yaitu yang pertama yaitu bunga dengan lebah atau kupu-kupu. Dalam proses simbiosis ini, lebah atau kupu-kupu mendapat atau memperoleh makanan dari bunga, sehingga kupu-kupu atau lebah akan mendapat keuntungan dari bunga. Tetapi bukan hanya kupu-kupu atau lebah yang memperoleh keuntungan pada bunga, tetapi bunga juga mendapatkan keuntungan dari lebah, karena lebah atau kupu-kupu dapat membantu dalam proses penyerbukan. Yang kedua yaitu interaksi mutualisme pada burung bangau dengan kerbau. Interaksi ini terjadi ketika burung bangau memperoleh makanan dari kutu-kutu yang terdapat pada tubuh kerbau. Tetapi bukan hanya burung bangau yang memperoleh keuntungan dari si kerbau, tetapi kerbau juga mendapatkan manfaat dari si burung bangau. Sehingga kerbau juga mendapatkan keuntungan dari burung bangau, yaitu tubuhnya menjadi bersih dan terbebas dari kutu. Yang ketiga yaitu burung peloper dengan buaya. Interaksi atau simbiosis mutualisme yang terjadi pada buaya dengan burung peloper ini yaitu ketika burung peloper ini mempunyai atau memiliki kebiasaan memakan sisa-sisa makanan atau kotoran yang terdapat pada mulut buaya atau gigi-gigi buaya. Dan di sini bukan hanya burung peloper saja yang mendapatkan keuntungan, yaitu memperoleh makanan gratis dari mulut buaya, tetapi buaya juga memperoleh keuntungan, yaitu terhindar dari penyakit mulut karena sisa-sisa makanan atau kotoran yang terdapat di dalam mulut buaya atau gigi-gigi buaya sudah dibersihkan oleh burung peloper itu sendiri. Kemudian yang keempat yaitu semut dengan burung pelatuk. Simbiosis mutualisme juga terjadi pada hewan ini karena burung pelatuk mempunyai kebiasaan melubangi pohon yang dijadikan sebagai sarangnya atau tempat tinggalnya. Semut juga biasanya tinggal di sekitar pepohonan atau di bagian pohon, sehingga keduanya ini juga memperoleh keuntungan, yang dimana semut akan menjaga telur-telur dari burung pelatuk, sedangkan burung pelatuk ini akan menjadi pelindung bagi semut. Yang kelima yaitu simbiosis mutualisme antara kutu daun dengan semut.
kutu daun yang merupakan parasit yang menghisap getah daun, sementara semut menghampiri untuk menekan bagian pinggang dari kutu daun agar semua getah yang terdapat di dalam tubuh kutu daun ini dapat keluar sehingga semut dapat memakannya. Sementara keuntungan yang didapatkan dari kutu daun yaitu dibantu oleh semut untuk mencari makanan dan dibawa ke pepohonan yang lebih besar dan mempunyai kandungan getah yang lebih banyak. Simbiosis mutualisme yang terakhir yaitu pada anemon laut dengan ikan badut. Simbiosis mutualisme ini terjadi ketika anemon laut menyediakan tempat tinggal bagi ikan badut, dan anemon laut ini lindungi ikan badut dari predator laut karena predator laut tidak tahan akan sengatan dari anemon laut. Dan juga keuntungan yang didapatkan dari anemon laut dari ikan badut ini yaitu dapat dilindungi dari ikan kupu-kupu karena ikan kupu-kupu ini merupakan ikan yang menjadi pemangsa dari anemon laut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi interaksi antar organisme yaitu tentang simbiosis mutualisme. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.